Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, kelas 11 IPS 3, SMA Negeri 90 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang revolusi industri pada mata pelajaran sejarah peminatan. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Di samping itu, disertai adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti the Royal Improving Knowledge, the Royal Society of England, dan the French Academy of Science. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas, dan kaya akan sumber daya alam. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crofts berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto atau PDB per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah revolusi industri dan munculnya sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum. Faktor internal terjadinya revolusi industri yang pertama yaitu keamanan dan politik dalam negeri yang mantap. Yang kedua, muncullah minat masyarakat pada industri manufaktur. Yang ketiga, Inggris memiliki jajahan yang luas. Yang keempat, kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, timah, biji besi, dan wool. Yang kelima, berkembangnya kegiatan wira swasta dari masyarakat kaya dan pemilik modal. Yang keenam, muncullah paham ekonomi liberal. Yang ketujuh, arus urbanisasi yang besar. Yang kedelapan, majunya perlayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Yang kesembilan, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau biasa disebut dengan hak paten. Yang ke-10, majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Faktor eksternal terjadinya revolusi industri yaitu adanya penemuan baru di bidang teknologi. Yang kedua, terjadinya revolusi ilmu pengetahuan abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon. Yang ketiga, ditunjang dengan adanya lembaga-lembaga riset seperti the Royal Society of England pada tahun 1662. Nah, pada bidang politik juga ada pengaruhnya nih, yaitu diterapkannya sistem pemerintahan baru, sistem pemerintahan kolonial. Yang kedua yaitu hilangnya penguasaan lokal yang digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Yang ketiga, pengambilan tanah untuk lahan industri. Dan pada bidang ekonomi, pengaruhnya yaitu berkembangnya imperialisme modern, sistem ekonomi liberal dan tanam paksa, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan juga ini berpengaruh terhadap politik etis. Nah, pada bidang sosial itu pengaruhnya terjadi urbanisasi besar-besaran karena lahan garapan petani diganti dengan pabrik-pabrik sehingga wilayah kota menjadi padat karena banyak yang beralih profesi dari petani menjadi buruh pabrik. Lalu muncullah golongan sosialis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Adanya kesenjangan majikan dan buruh, dan terakhir muncullah golongan penguasa dan golongan buruh.
Dampak positif dan negatif revolusi industri yaitu dampak positifnya adanya akulturasi budaya antar negara, yang kedua timbul kebudayaan baru akibat akulturasi budaya, yang ketiga kerjasama antar negara, yang keempat Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara bertetangga, misalnya sama-sama merupakan negara saling berkembang dan sama-sama sedang mengalami masalah ledakan penduduk. Dan yang terakhir, adanya kontak sosial antar negara seperti adanya ASEAN dan lain-lain. Nah, dampak negatifnya itu banyak kebudayaan yang tidak bisa dijaga dengan baik dan juga lunturnya kebudayaan lama atau asli. Selain itu juga muncul pencurian atau pengakuan kebudayaan asli oleh negara lain. Nah, tujuan revolusi industri itu sebenarnya apa sih? Jadi ada beberapa tujuannya nih. Yang pertama yaitu mencari pemasaran. Industri secara besar-besaran menghasilkan barang sebagai produksi yang cukup banyak. Produksi yang melimpah perlu diusahakan pemasarannya. Pada mulanya, pemasaran dilakukan dalam negeri, kemudian dilakukan antar negara industri. Ketika industri semakin berkembang pesat dan barang-barang produksi terus bertambah, maka perlu dicari tempat pemasaran lain, yaitu di daerah jajahan. Dengan demikian, daerah-daerah jajahan dijadikan sebagai tempat pemasaran. Yang kedua yaitu mencari bahan baku atau bahan mentah. Negara industri seperti halnya Inggris mempunyai batu bara dan besi untuk membuat mesin-mesin, tetapi mereka tidak mempunyai bahan baku lain. Salah satu bahan baku yang digunakan adalah kapas sebagai bahan baku untuk membuat tekstil. Karena itu, untuk mendapatkan bahan baku tersebut, mereka perlu mencari tempat lain, terutama di daerah-daerah koloninya atau di daerah jajahannya, sehingga dapat diambil hasil berupa bahan baku sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang murah. Dengan digunakan mesin-mesin, penggunaan tenaga manusia semakin berkurang. Banyak barang yang dahulu dikerjakan oleh tukang yang ahli kini cukup dikerjakan oleh sembarang orang, bahkan anak-anak. Barang-barang sudah dibuat oleh mesin, sedangkan tenaga manusia dipakai untuk menjalankan mesin. Akibatnya, tenaga buruh menjadi murah. Tenaga murah ini tidak hanya berlaku di dalam negeri Inggris sendiri, tetapi juga di daerah koloni Inggris, meliputi Asia dan Afrika. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.